Terus kedua kalinya kami sempat juga kirim surat minggu lalu, ya kan, alhamdulillah kami itu direspon dan kami itu mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin dari cerita isi surat itu besar harapannya kami bisa seperti ini. Karena informasi yang dibawa, tugas-tugas yang dibawa itu berbeda dengan cerita yang ada di sini. Semangat tugas-tugas ya, isi informasi yang dibawa ya, itu berbeda dengan apa yang kami rasakan. Nah, dari cerita kesimpulan yang ada di bawah ini kami ingin tarik ke sini. Ini kami sampaikan seperti ini. Informasinya dilempar habis. Mungkin orang anaknya pun cari gitu loh. Terima kasih banyak Pak Wakil. Kami berenam bertujuh termasuk kameramen, videografi kami dari ini, bahkan ingin menyampaikan sesuatu yang mana ya kan, isi dari cerita itu mungkin dari pemberitaan mungkin silakan disampaikan. Ya. Jadi sebelumnya kami dari Ormas GML mengaturkan terima kasih yang tak terindah sehingga kami sampai di ruangan ini. Pada dasarnya kami GML adalah ormas sosial yang pada intinya sangat peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi artinya apapun itu, kepentingan masyarakat luas, masyarakat Tenggamus, selagi kami mampu, kami akan bantu. Jadi ada hal beberapa titik karena mungkin di setiap kecamatan berbeda. Untuk yang terjadi di Kecamatan Kota Agung itu banyak yang sudah kami lakukan dan ada dua porsi besar yang kami GML memerlukan campur tangan bapak kami, ibu kami yang ada di Kabupaten Tenggamus. Yang pertama itu ada masalah ketersediaan mata air di Pedukuhan Waisom, Pekon Kota Agung. Itu ada mata air persawahan dan juga kepentingan masyarakat lingkungan di Waisom. Itu Danon dari Waisom melalui pipa besar ke Desa Tebah, Kecamatan Kota Agung Timur. Ada dua pipa dan itu sudah kami coba untuk mediasi dengan arti katanya pihak-pihak itu, tapi sampai sekarang itu belum ada titik kesimpulannya dan surat sudah kami layangkan ke Ibu Bupati Tenggamus. Jadi mungkin secara keseluruhan itu sudah ada di meja Bupati Ibu Tenggamus. Tolong masyarakat Waisom dibantu. Jadi segala hal, arti katanya fakta yang ada itu sudah tertuang di situ. Jadi masyarakat Waisom perlu untuk mohon dibantu. Itu satu. Kedua hal yang lain yang dilakukan oleh GML di Pekon Kota Batu. Masyarakat secara keseluruhan meminta bantu melalui Ormas GML untuk menyampaikan dengan pemerintah daerah dan bapak kami dan ibu kami di Kabupaten Tenggamus itu supaya ditanggul. Itu ada penanggulan di Waimaja, Pekon Kota Batu, karena masyarakat ini sangat resah dan sangat khawatir ketika terjadi banjir. Apalagi sekarang ini musim penghujan. Dan proposal masyarakat Kota Batu yang dikuasakan dengan kami DPK GML Kota Agung melalui DPD
itu sudah sampai ke Dinas BPBD dan di meja Sekda. Jadi begitu Bapak kami, Bapak Wakil Bupati dan jajarannya. Dan satu hal catatan, merunut kembali ke belakang, IML selalu siap bersinergi dengan pemerintah Tegamus. Itu sudah kami buktikan banyak hal. Di bulan Februari tahun 2020, IML pernah mengadakan satu aksi besar ketika ada pendemo dari luar Tegamus. Artinya itu kecintaan kami terhadap Tegamus. Untuk mendorong program bapak-bapak dan ibu-ibu kami yang ada Tegamus, kami juga pernah ikut bagi-bagi masker untuk mendongkrak program pemerintah Tegamus di lampu merah beberapa bulan yang lewat. Dan banyak hal yang kami lakukan untuk segi sosial. Demikian Pak Bupati. Terima kasih. Untuk Bapak Wakil Bupati Pak Satiti yang saya hormati beserta jajarannya, mungkin mukadimah tadi sudah disampaikan dari beberapa teman DPK. Perkenalkan, kami dari DPK Kecamatan Wonosobo. Barangkali sama lah, artinya di sini secara garis besar bahwasanya keinginan daripada Ormas KMA ini sebenarnya untuk membantu membangun dan berkontribusi. Akan tetapi memang yang kami rasakan terutama kemarin mungkin juga sempat terdengar berita yang kurang nyaman barangkali, karena memang yang kami tangkap dari bawah itu, kami itu susah sekali untuk berkomunikasi. Kami sendiri padahal sudah melakukan pendekatan dari awal, tapi nggak tahu juga bagaimana sih aturan birokrasi yang di bawah itu sendiri, sampai kami pun ke PJ banyak sebenarnya cerita-cerita yang kami gali dari sana. Akan tetapi kami kesulitan sekali Pak untuk membangun komunikasi itu. Sebenarnya harapan kami ingin berkontribusi, ingin berkarya, dan hal itu menjalin kerjasama yang endingnya itu indah, bersinergi, dan seperti itu. Karena bagaimanapun secara prinsip kami adalah kota daerah, tanah kelahiran kami di Tanggamus, mungkin barangkali rezeki kami juga di Tanggamus, kami juga ingin berkarya. Mungkin dengan GML ini paling harapan kami juga ini adalah punya kontribusi gitu loh Pak kepada pembangunan di Tanggamus. Akan tetapi jangankan untuk melaksanakan program kami, untuk komunikasi aja kami sangat kesusahan ya. Bahkan kemarin mungkin sempat ada insiden seperti itu, ya kami mungkin selaku DPK kami mohon maaf, ini sifatnya kami khilaf Pak, karena dari komunikasi yang akan kita bangun itu sendiri kayaknya di sini kurang ada kepedulian gitu loh Pak, sehingga muncullah statement seperti itu. Padahal sebenarnya kejadiannya nggak seperti itu. Itu harapan kami paling enggak untuk di Wonosobo itu sendiri banyak yang akan kami sampaikan sebenarnya Pak, pada Pak Camat, pada PJ yang seperti itu dari cerita yang tujuan kami adalah untuk sama-sama membenahi yang seperti itu, untuk kemajuan kami. Tapi kesulitan kami di situ Pak. Kami sudah ada sampai kadang-kadang sampai 6 kali, 7 kali ke Pekon itu nggak pernah ketemu dengan PJ. Seperti itu Pak. Kan kadang-kadang ketika kita tanyakan kepada kaur, kasih itu sendiri, terkesan mereka itu nggak tahu Pak, seperti itu. Nah, kalau memang nanti terjadi apa-apa di Pekon terhadap pelayanan, bagaimana kok nggak tahu yang seperti itu. Jadi intinya kami itu susah sekali untuk berkomunikasi. Padahal kami punya karya, kami ingin berkontribusi dan seperti itu. Sama-sama ingin membangun ilmu seperti itu. Terus kemarin juga yang terakhir kami sampaikan, kami ada program Peduli Surga, itu pun kami susah ada komunikasi juga. Padahal awalnya sudah kami berikan tembusan dari surat PBB ke mana ke Pak Camatnya, tapi ternyata sudah kita kesepakati dengan
Pak Seksamnya yang kami anggap di situ sebagai delegasi dari camat di birokrasi kecamatan itu sendiri yang harapan kami bisa memberikan sikap. Ternyata juga sampai kemarin di 3 titik yang sudah kita sepakati juga nihil hasilnya. Sebenarnya kami kan ingin angkat bagaimana sih di tangga musika ini ada kepedulian. Karena kita juga kan kemarin ada kerjasama dengan Kompas TV juga seperti itu. Biar kita itu ada rasa kepedulian untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumbar. Itu pun kita sudah susah juga untuk komunikasinya itu. Nah kami sendiri nggak tahu Pak apa masalahnya. Padahal mungkin kami sendiri juga di sini sudah berupaya lah mungkin dengan Bodiman apapun yang kami perbuat itu sesantun mungkin, dan juga mungkin dari rumah pun kami sudah baca doa barangkali. Kalau takut kalau nanti orang lihat kami itu seperti hantu atau apa gitu loh Pak. Cuman ya itu tadi makanya kita coba. Saya juga perkenalkan dengan yang hadir di sini. Nanti saatnya pasti seperti Oke, siap. Jadi begini Pak, waktu pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di mana-mana bertebaran slogan bahwa ini mensejahterakan dan ini membangun bangsa terbuka. Namun di sini mungkin Bupati dan Wakil Bupati sudah berpakaian. Namun yang terjadi di bawah ini kami sangat kesulitan karena GML ini akhirnya di tengah sini mempunyai konsep untuk membantu, bukan hanya sekedar ketok pintu minta uang. Dan GML ini bukan orang minta-minta di sini. Tetapi di sini yang saya stigma selama perjalanan saya di Blitar itu ke kecamatan, ke pekon-pekon sangat sulit untuk menemui aparat yang ingin bantu. Di sini bagaimana kita mau membangun satu daerah kalau kita aja konsolidasi, kita ingin bermusyawarah bagaimana caranya untuk membangunkan satu pekon, untuk membangun satu kabupaten itu, kalau konsolidasi kita ini sulit. Akhirnya terjadi miskomunikasi seperti yang terjadi di Wonosobo kemarin. Semestinya itu memang tidak perlu terjadi kalau memang kita sama-sama proaktif. Satu itu Pak. Kedua, saya juga tidak merasa bahwa kemarin itu ada bahasanya Pak Camat, GML itu orang kita. Di sini saya belum pernah merasa, saya tidak merasa bahwa GML adalah orangnya Sekda. Itu pengalaman aku dari kami. Kenapa? Karena belum pernah kami itu mendapatkan perhatian. Belum pernah kami ditanggapi apapun yang kami ingin sampaikan. Selama ini seperti itu. Pokok-pokok pun juga seperti itu. Kami ini dipandang sebelah mata. Itu. Sedangkan pengakuan di kecamatan Wonosobo dan di mana-mana sudah bertebaran GML itu orang kita. Tetapi di sini ketika kami mau menemukan aparat itu sangat sulit. Terkesannya menghindar. Cuman mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang mudah-mudahan dapat tanggapan dari Bapak Wakil. Adapun kalau kalimat saya yang terlalu arogan atau kasar mungkin ya beginilah saya, karena dasar pendidikan kami ini cukup rendah, jadi sumber dayanya juga sumber daya manusianya cukup rendah, ya mohon dimaklum. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ini ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Asri Akademi, Ketua Komisi Komando GML DPD Tegal. Saya hanya minta tolong supaya perjalanan dan perlengkapan kami GML bisa lancar, jangan sampai banyak yang berhalangan. Karena sudah disampaikan sama kawan-kawannya, GML ini sangat mendukung dan sangat membantu program-program dari pemerintah daripada Belanda. Dan berhubung 20 kecamatan ini terbentuk ketua RPK. Sekarang lagi tanggung studi. Anggota kami itu banyak. Sekiranya bukannya enggak terima kasih sih yang sudah kemarin. Kalau diberikan kita sudah terima kasih kasih. Tapi kalau mengingat anggota kami banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan PPT Angker, hormati beliau kerja. Tenang aja, kita perkenalkan. Siapa? Ini memang bapak yang turun kan bapak di luar. Ini Pak Antoni dan Bu dari Spang Pol. Spang Pol itu perasaannya kesel banget Pol. Selamat siang Pak Biku. Ya pun. Jadi sebelumnya saya sampaikan saya ini lain disposisi pada saya untuk membantu dengan tidak mengurangi. Saya minta videonya off mas. Saya minta videonya off. Apa? Off ini. Ya,